Nah, kemudian udah nih beranjak dari apa namanya, dari remaja kemudian beranjak ke usia-usia matang, usia-usia dewasa. Ternyata Sayyidah Maryam ini diuji lagi sama Allah. Apa ujiannya? Dikasih anak. Dalam keadaan dia masih single, dalam keadaan dia tidak pernah berdua-duaan dengan laki-laki, dalam keadaan dia nggak pernah disentuh sama laki-laki yang bukan mahramnya. Tahu-tahu dikabarin, cara ngabarinnya gimana? Nah, Sayyidah Maryam ini banyak ya di tafsir tuh banyak riwayatnya. Tapi salah satu riwayat yang paling sering diriwayatkan dan paling kuat itu, jadi Sayyidah Maryam lagi nggak di kamarnya yang di masjid ini gitu ya, lagi keluar ke arah apa namanya Masjidil Aqsa kan luas ya. Nah, jadi lagi ke arah tempat tersembunyinya lah gitu. Jadi nggak banyak orang. Tahu-tahu Sayyidah Maryam lagi sendirian di situ kan, lagi menyepi. Tiba-tiba ada sosok laki-laki ganteng banget gitu kan, ngedeketin Sayyidah Maryam. Udah udah takut nih ya Sayyidah Maryam nih. Langsung dia bilang dengan cerdasnya gitu kan, takutlah kamu kepada Allah gitu. Apa namanya? Ngapain ada perlu apa sampai ke sini gitu. Jadi Sayyidah Maryam nih udah langsung menjaga kehormatan dirinya, nggak mentang-mentang wah cowok ganteng nih deketin gitu ya, terus lagi nggak ada orang tahu-tahu apa namanya ada cowok ganteng, dia langsung apa namanya apa membuat benteng gitu ya antara dirinya dan laki-laki itu. Ditanya kamu mau ngapain, ternyata itu adalah malaikat yang dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan bahwasannya akan ada seorang anak yang tumbuh di rahimnya Sayyidah Maryam. Sampai Sayyidah Maryam di situ bingung kan, sedih gitu. Saya aja nggak punya suami dan nggak pernah berbuat keji, nggak pernah berbuat zina, kenapa tiba-tiba punya anak gitu kan? Ini adalah salah satu keajaibannya. Terus akhirnya dilaluilah itu dengan tangguhnya 9 bulan mengandung. Mungkin ibu-ibu di sini ya udah ada yang ibu-ibu juga ya, saya juga udah ibu-ibu gitu ya. Kita sama-sama tahu gitu gimana lelah dan payahnya ketika seorang perempuan ini mengandung gitu. Nah, itu aja apa namanya kita aja yang mungkin masih dengan keluarga, masih ada pasangan misalnya gitu kan. Dan ini Sayyidah Maryam udah mah nggak punya suami dan memang belum menikah gitu kan. Terus dia juga harus menyembunyikan hal itu gitu. Karena pasti jadi fitnah gitu ketika tahu orang ahli ibadah tahu-tahu hamil. Kira-kira yang julid berapa banyak gitu kan pada saat itu. Nah, Sayyidah Maryam dengan tangguhnya bisa menjaga itu gitu ya. Akhirnya sampai nggak ketahuan tuh kalau beliau itu hamil gitu. Nah, sehingga pas udah mendekati masa-masa kelahiran, Sayyidah Maryam itu kayak ngungsi gitu. Memang sengaja pergi ke pinggiran kota. Kemudian lagi-lagi dengan sangat tangguhnya gitu ya, Sayyidah Maryam itu melahirkan sendirian gitu ya, cuman dibantu sama hidayah dan sama petunjuk dari Allah gitu. Ini di luar nalar banget kan ketangguhannya gitu ya. Ini beliau melahirkan sendirian gitu dengan apa namanya yang kita tahu gimana sih melahirkan itu apa namanya sakit kontraksinya, belum lagi ketika mengeluarkan bayinya gitu, masya Allah gitu. Tapi masya Allahnya Sayyidah Maryam melalui itu semua. Belum selesai, udah selesai nih ya lahiran nih. Kan anak bayinya perlu diurus. Sayyidah Maryam juga perlu pulang gitu. Ketika pulang, ketemulah dengan kaum umat Yahudi pada saat itu gitu ya, Bani Israel pada saat itu. Udah tuh langsung semuanya julid ya, langsung anak siapa lu gitu. Ini kok katanya ahli ibadah, tahu-tahu datang dari pusat dari pinggir kota bawa-bawa bayi gitu ya. Wah, udah semua cemoohan datang gitu. Tapi Sayyidah Maryam memang disuruh diam gitu kan. Disuruh diam sama Allah gitu dan apa namanya mengisyaratkan bahwa bayi ini yang bakal menjawab gitu. Dan dengan kekuasaan Allah Nabi Isa yang pada saat itu baru lahir menjawab pertanyaan-pertanyaan Bani Israel seperti itu. Jadi ini kira-kira yang menjadikan alasan Sayyidah Maryam bisa sekuat itu tuh apa sih? Nggak lain nggak bukan adalah tingkat keimanan dia
yang keimanannya itu melahirkan keyakinan dia pada Allah, meyakinkan keyakinan itu melahirkan pemahaman dia terhadap takdir Allah gitu ya. Karena ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah gitu berhasil memahami, berhasil meyakini keimanan iman kepada Allah gitu ya dengan sebenar-benar keyakinan, maka dia bakal jadi orang yang positif. Dia bakal jadi orang yang tangguh, dia bakal punya optimistis, dia pasti punya mimpi, punya harapan yang besar gitu. Dia nggak akan dipusingkan dengan permasalahan yang dia hadapi pada saat itu gitu. Dia nggak akan berputus asa gitu. Dia akan mencari jalan karena dia tahu gitu ada Tuhannya yang mengatur segalanya gitu ya untuk dia dengan sebaik-baik aturan. Nah, jadi ini sedikit dari kisahnya Sayyidah Maryam, bagaimana ketangguhan beliau gitu ya sebagai seorang muslimah gitu. Dan ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi masalah, beliau nggak kehilangan pegangan gitu, nggak jadi stres, nggak jadi depresi gitu ya, tapi mengembalikan semuanya ke Tuhannya, mengembalikan semua permohonan dan harapannya ke Tuhannya. Banyak banget kalau misalnya kita melihat sirah-sirah kisah-kisah para sahabiah yang tangguh-tangguh gitu ya. Ada yang ikut perang, ada yang ditinggal sama suaminya karena syahid gitu kan. Kemudian anak-anaknya juga syahid gitu, tapi dia nggak sama sekali bukan meratapi nasib, tapi malah bersyukur gitu bahwasanya dia berhasil mendidik para syuhada gitu. Atau misalnya sahabiah ini kejauhan kisahnya Kak gitu, sahabiah ini kejauhan kisahnya Ustazah gitu. Ada yang sekarang dan nyata gitu adanya, yaitu para muslimah di Gaza, para muslimah di Palestina. Alhamdulillah saya berkesempatan beberapa kali menemani ustazah-ustazah dari Palestina gitu ya, menemani secara langsung dan menjadi penerjemahnya, menjadi interpreternya gitu. Dan itu selama 3 hari, selama 4 hari, selama Sabtu Minggu gitu. Alhamdulillah waktu itu saya sangat-sangat mendapatkan banyak kisah-kisah menakjubkan gitu dari mereka. Bagaimana mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan dijajah gitu ya, berhasil menjadikan itu semua tuh sebagai batu loncatan, sebagai cambukan gitu, agar mereka lebih dekat dengan Tuhannya. Bagaimana ini salah satu ustazah yang saya temani itu, beliau itu hafizah gitu ya, 30 juz, dan berasal dari keluarga 8 bersaudara yang 8-8-nya juga hafizah. Kemudian ibunya itu hafizah gitu ya, dan mempunyai sanad yang langsung bersambung ke Rasulullah gitu ya. Jadi setorannya itu ke ustadz dan ustazah yang memang juga punya sanad gitu. Dan mereka semua ini berprestasi gitu ya, padahal mereka tinggal di Gaza, di kota yang terjajah gitu, di kota yang diblokade dengan skala minimalitas kesusahan di sana gitu. Beliau bahkan bilang gitu kan, ketika pertama kali datang keluar dari Gaza gitu kan ke Malaysia, kemudian beliau tuh kaget gitu karena pas buka kulkas ternyata lampunya nyala gitu. Kenapa? Karena saking di Gaza itu paling dalam sehari listrik itu hanya 2 jam mengalir di Gaza secara total tuh. 2 jam atau paling lama 4 jam. Jadi mereka tuh lebih sering melihat ketika buka kulkas tuh kulkasnya mati gitu dalam keadaan gelap gitu. Jadi ketika pas nyampe di Malaysia mereka buka kulkas tuh terus nyala tuh kayak seneng listriknya nyala gitu. Saking mereka lupa gitu, terbiasa dengan keadaan Gaza yang seperti itu. Tapi mereka sangat-sangat tangguh gitu ya. Bahkan ustazah yang ini tuh mendapatkan S2 beasiswa di Malaysia gitu. Jadi banyak sekali kalau misalnya kita mau mengambil kisah dari muslimah-muslimah yang tangguh. Dan semuanya yang saya temui, kemudian saya baca juga dari buku-buku tentang sejarah itu, semuanya pasti punya kesamaan, yaitu adalah kekuatan iman mereka itu di atas rata-rata. Jadi bagaimana mereka paham bahwasanya Allah itu maha mengatur, dan mereka percaya gitu ya bahwa aturan Allah itu bakal yang paling baik. Dari situlah energi ketangguhan mereka muncul. Dari situlah energi mereka untuk bergerak itu muncul. Maka
jika kita mau gitu ya menjadi akhwat-akhwat yang tangguh, muslimah-muslimah yang tangguh, maka step pertama yang harus kita lakukan adalah memperkuat iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara ikut kajian seperti ini misalnya salah satunya gitu ya. Terus juga mencari ilmu secara rutin. Bisa mungkin seminggu sekali kita memang mengikuti salah satu ustazah gitu ya, yang kita memang kenal dia dan dia juga mengenal kita gitu, sehingga benar-benar terjadi interaksi antara guru dan murid gitu. Kemudian juga kita perbanyak membaca buku-buku tentang Islam gitu ya, sehingga keimanan kita tuh makin kuat karena bukan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan adat, bukan berdasarkan kebiasaan, tapi karena memang kita paham apa yang kita imani, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya yang sekarang sering terjadi itu kan, kenapa sih kita sering ngerasa insecure gitu ya, insecure, sering ngerasa diri kita tuh inferior gitu ya, sering ngerasa diri kita tuh kurang gitu. Nah, kebanyakan itu karena kita kurang pandai bersyukur. Sebagaimana Allah juga bilang gitu ya, ketika kita pandai bersyukur, Allah akan terus menambah nikmat kita gitu. Sedangkan ketika kita kufur, maka apa ancamannya? Sesungguhnya azabku sangat pedih, kayak gitu. Maka wajar saja misalnya kita punya masalah, tapi kita sama sekali nggak bisa melihat sisi positif dari masalah itu, sehingga kita jadi orang-orang yang nggak bersyukur gitu. Akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan gitu ya. Pada akhirnya pasti berujung menyalahkan Tuhan gitu. Nah, ketika kita kurang bersyukur itu, makanya itu sangat-sangat dekat dengan kekufuran, sangat-sangat dekat dengan kekafiran gitu. Dan sangat-sangat dekat dengan depresi. Nah, kita sering banget kan menerima berita tentang artis Hollywood, tentang artis Korea, bahkan artis Indonesia gitu ya, ada juga gitu. Yang mereka sih kurang apa sih secara duniawi, mereka terkenal iya, cantik, ganteng iya, kaya iya gitu. Tapi ternyata mereka memilih bunuh diri karena nggak puas, karena pusing, karena depresi gitu. Karena mereka tuh menyandarkan semuanya tuh ke diri dia sendiri gitu. Nah, muslimah yang tangguh bukan berarti yang bisa struggle menghadapi semuanya gitu ya tanpa bantuan orang, bukan, tapi muslimah yang punya daya kuat, daya juang buat terus bergerak menghadapi apa yang dia sedang alami gitu ya. Dan kekuatan itu pasti didapat dari keimanan. Itu aja mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bu Ustadz, terima kasih atas materinya. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sini udah ada rekan-rekan yang mau bertanya, boleh di chat yang belum. Kalau ini saya akan bacakan dari yang atas. Di sini dari Kak Ariza Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, jika menjadi seorang istri yang terzalimi suami sendiri, hal apa yang harus dilakukan Ustaz? Sedang posisi sudah mempunyai 2 anak. Mohon dibantu masukannya Ustazah. Syukron. Gitu Ustaz. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua diberi Allah jalan keluar dari setiap permasalahan. Untuk kasus seperti ini sangat kasusnya tuh nggak bisa saya langsung bilang ya sudah seperti ini gitu, karena setiap pernikahan itu punya permasalahannya, dan masalah terzolimi, definisi zolim sendiri itu zolim menurut siapa gitu ya. Sedangkan di dalam Islam, yang zolim yang terkait dengan hukum fikih, maksudnya yang terkait apakah dia harus diceraikan, apakah suami harus seperti apa itu, hanya jika misalnya zolimnya itu pertama menyuruh kekafiran ya, menyuruh kafir gitu kan, keluar dari Islam. Kedua, misalnya berkaitan dengan zolim yaitu dengan tidak memberi nafkah, tidak memberi hak-hak istri gitu. Kemudian yang ketiga zolim secara fisik,
menyakiti, memukuli gitu ya, KDRT. Nah, itu baru bisa kita kasih tinjauan hukumnya gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan ini pertanyaan sangat umum gitu ya, zolim apa? Jangan-jangan zolim di sini si istri merasa kurang diperhatikan atau misalnya kurang uang jajannya kurang gitu kan, padahal sebenarnya suami juga ngasih gitu. Ini kan juga bisa dibilang zolim kan menurut si istri gitu. Nah, makanya saran saya coba cari pihak ketiga, kalau misal bukan ayah ibu, bukan mertua juga, tapi misalnya kerabat yang lebih paham tentang agama gitu kan, atau memang kalau misalnya kurang serak gitu, bisa ke ustadz atau ustazah yang memang dikenal baik gitu, sehingga mereka bisa langsung memberikan petunjuk, bisa memberikan pencerahan dan penengahan. Karena sebaik-baik permasalahan dalam pernikahan itu ya harusnya dipertahankan gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngasih langsung harus gimana gitu. Silahkan dicari ustadz atau pihak ketiganya untuk memberi masukan, itu kurang lebih. Insya Allah, terima kasih Bu Ustaz. Selanjutnya dari Amalia Bari. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menjadi muslimah tangguh dan bagaimana pandangan Islam bagi muslimah pekerja atau wanita karir? Dan bagaimana sikap kita jika dalam pekerjaan ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, misalnya harus berpakaian tidak syar'i, apakah itu masih dikatakan muslimah tangguh? Gitu saja. Baik, bismillah. Tadi ya, kalau misalnya kriterianya coba diulang lagi, di-recall lagi apa tadi yang saya sudah sampaikan, dan coba dicari hikmahnya gitu, karena banyak tadi kiat-kiatnya. Nah, untuk Islam sendiri tidak melarang perempuan untuk berkarya, untuk berkarir, apalagi sesuai dengan keilmuannya, misalnya keilmuan yang memang dibutuhkan. Tetapi tetap yang harus kita pahami adalah asas kita bergerak itu aturan Islam gitu. Nah, asasnya apa aja? Pertama, kalau misalnya pekerjaannya memang sangat-sangat dibutuhkan gitu kan, harus meminimalisir interaksi dengan non mahram. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tidak ada riba di dalamnya gitu ya. Dipastikan usahanya halal, itu nggak apa-apa. Yang ketiga, tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam diri dia sendiri gitu ya. Pastikan perusahaan tempat kita bekerja itu tidak melarang kita untuk menaati aturan Allah gitu. Termasuk salah satunya berpakaian syar'i. Nah, berpakaian syar'i ini patokannya jangan gamis lebar, kerudung panjang gitu ya. Itu bukan patokannya gitu, karena gamis lebar, kerudung panjang tapi nerawang itu juga tidak syar'i. Kerudung panjang, gamis lebar tapi nemplok gitu, maksudnya ketat, itu juga nggak syar'i. Jadi batasan pakaian syar'i itu pertama tidak nerawang, kemudian menutupi semua aurat, tidak membentuk tubuh, dan tidak menyerupai laki-laki. Nah, kalau misalnya perusahaannya memang melarang kita untuk memenuhi kriteria itu, sebenarnya rezeki Allah itu luas ya, maksudnya jalan rezeki Allah itu luas. Berat pasti berat gitu ya, tapi kalau bisa ditinggalkan. Kalau memang sangat-sangat tidak bisa gitu kan, atau misalnya posisi kita itu nggak bisa digantikan gitu ya, misalnya ahli nuklir se-Indonesia gitu kan, nggak mungkin ada yang gantiin misalnya. Nah, coba disiasati, berarti apakah bisa kita tetap menjalankan kepercayaan kita. Kepercayaan itu kan termasuk diantaranya berpakaian syar'i. Allahu a'lam bishawab. Lanjut aja Masya ke Allah, pertanyaan. terima kasih Teh. Ustazah. Oke, di sini banyak sekali ya Ustazah ini pertanyaannya. Mungkin nanti jawabannya agar merata. Sekarang saya tutup pertanyaan dari kakak-kakak ya. Karena udah banyak sekali. Jadi kita lanjut aja Ustaz. Pertanyaan dari Verly. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, wanita yang mempunyai suami dan anak, tetapi dia bisa mandiri tanpa bantuan suaminya, apakah bisa disebut wanita tangguh?
ya itu tadi ya, maksudnya definisi tangguh ini definisinya gimana gitu. Menurut siapa? Menurut manusia kebanyakan, menurut Islam atau menurut siapa? Kalau menurut Islam itu nggak ada kriteria tangguh tuh berarti nggak butuh sama suami, nggak kayak gitu juga gitu loh. Para istri sahabiah juga, para sahabat gitu ya, itu mereka juga pada tangguh-tangguh walaupun mereka nggak semuanya punya penghasilan sendiri gitu kan. Jadi jangan dipatokin kalau muslimah tangguh itu berarti nggak bergantung sama suaminya. Jadi muslimah tangguh itu harus mandiri, nggak boleh bergantung sama suami kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Tangguh di sini itu bukan seperti itu. Itu mungkin Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya dari Muna Sumaya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Untuk masalah keimanan, Ustazah, itu dasar yang paling penting untuk menguatkan iman kita itu, kita harus bagaimana Ustazah dalam apa yang harus kita lakukan? Gimana? Sebentar, coba saya baca. Dasar yang paling penting untuk menguatkan iman kita. Apa yang harus dilakukan? Menambah ilmu. Jangan merasa cukup dengan pemahaman kita yang sekarang gitu. Itu. Cari guru dan tambah ilmu. Masya Allah. Selanjutnya dari Ayu Yulia. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bertanya, bagaimana jadi muslimah yang tangguh dalam menghadapi setiap masalah? Saya kira ini udah ya Ustazah tadi. Ya. Bisa di skip. Selanjutnya dari Cia Ilyas. Oh, udah. Waalaikumsalam. Terima kasih katanya. Selanjutnya dari Riza Noviansa. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru saja divonis penyakit hipertiroid. Bagaimana caranya agar saya bisa menerima dan bersabar atas penyakit yang diberikan kepada saya? Apakah ada doa khusus penyakit saya diangkat atau disembuhkan? Gitu Ustaz. Syafakillah, syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Bagaimana caranya bisa menerima? Pertama, yakini gitu ya bahwa salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah dengan memberi kita penyakit. Itu ada hadis sahihnya gitu ya, bagaimana ketika seorang mukmin ditimpa penyakit, ditimpa musibah, kemudian dia bersabar dan mengembalikan itu ke Allah gitu ya, nggak jadi yang kenapa saya harus sakit gitu, kenapa sih Tuhan gini banget sama saya, nggak jadi yang seperti itu, maka setiap sakitnya itu menjadi penggugur dosa. Jadi ketika misalnya sudah sembuh gitu ya, berarti kita tuh jadi terlahir lebih baru lagi gitu ya. Dosa-dosa yang kita nggak sadari itu bisa terkikis dengan sabar ketika kita mendapat penyakit. Dan tugas kita itu ikhtiar gitu, berusaha sembuhkan sebisa mungkin gitu kan. Dan nanti Allah yang akan memutuskan gitu kapan kita sembuh, kapan penyakitnya diangkat. Kalau doa khusus nggak ada gitu ya, maksudnya untuk penyakit ini doanya apa gitu, enggak, tapi ada doa yang memang diajarkan ketika kita sakit gitu. Nanti insya Allah tolong diingatkan gitu ya, mudah-mudahan Ane nanti share di grup. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya dari Nazwa Rizky. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bertanya bagaimana ciri-ciri muslimah tangguh di zaman sekarang? Oke, di zaman sekarang ya, waalaikumsalam, bismillah. Berarti kalau di zaman sekarang kita pertama dia tetap teguh dengan prinsipnya sebagai muslimah gitu ya, tetap kita tetap bertahan gitu dengan segala mode yang ada sekarang gitu ya, tetap taat dengan aturan Allah gitu. Kemudian yang bisa tangguh menghadapi semua godaan-godaan untuk tidak taat gitu ya, atau misalnya hal yang paling susah dihindari pada zaman akhir-akhir zaman gini adalah riba gitu. Nah, muslimah yang tangguh berarti dia adalah orang yang bisa berusaha, bisa tetap menghasilkan gitu ya, bisa tetap memiliki penghasilan dari
uang yang halal. Kemudian juga muslimah yang bisa menjaga kehormatannya dengan tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya, sehingga dia menjadi muslimah yang ifah atau yang terjaga kehormatan. Itu mungkin karena itu yang paling sering dan paling banyak hilang gitu dari muslimah zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Selanjutnya dari Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya sangat menarik. Izin bertanya, saya tinggal berbeda negara dengan suami. Karena pekerjaan, kami diharuskan untuk 3 tahun tidak bertemu. Bagaimana caranya menjadi istri yang tangguh menjalaninya? Lalu dalam Islam, apakah boleh tidak bersama selama itu meskipun tetap dinafkahi? Terima kasih, Bu Ustadz. Bismillah. Kalau dalam Islam sebenarnya nggak ada larangan gitu ya, atau misalnya ada teks gitu nggak boleh menikah kalau nggak bertemu sekian lama. Tapi di yang digarisbawahi adalah nafkah gitu. Ketika misalnya kalian berdua udah sepakat gitu kan dan sama-sama ridho gitu untuk nggak bertemu selama 3 tahun, ya berarti nggak apa-apa gitu. Dan yang paling penting sih tetap jaga komunikasi ya. Dan itu kan rawan sekali gitu 3 tahun nggak bertemu gitu ya. Tetap jaga komunikasi. Kemudian bagaimana caranya untuk menjalaninya jadi tetap tangguh. Ya itu dia sandarkan semua yang ada di hidup kita itu sama Allah gitu. Jadi jangan jangan sama manusia gitu, karena manusia mah bikin kecewa aja gitu ya. Iya betul. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan suami dengan sewajarnya bagaimana suami dan istri gitu. Tapi untuk kekecewaan, untuk harapan segala macam itu kita sandarinnya ke Allah gitu. Sehingga itu yang bakal jadi kekuatan kita gitu ya, karena Allah kan nggak pernah absen, nggak pernah nggak pernah ngambek gitu. Beda dengan manusia gitu ya. Kalau misalnya sama-sama ridho insya Allah nggak apa-apa, tapi kalau bisa tetap disempatkan gitu untuk bertemu. Saya 3 tahun sama sekali nggak ketemu gitu ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bagaimana cara menanggapi Ikhwan yang suka chat perihal sesuatu yang penting, tapi itu selalu berulang, seakan-akan ia memanfaatkan bertanya hal yang penting itu agar bisa terus berlanjut chatnya. Saya tidak mau menjawab, tapi terkadang itu hal yang penting. Tapi itu berulang, Ustazah. Afwan, mohon jawabannya. Kalau misalnya memang penting menurut kalian berdua dan memang nggak ada yang bisa menggantikan, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tinggal adabnya aja yang diperhatikan. Ya jawab apa yang ditanyakan. Setelah itu ya nggak usah dijawab lagi. Misalnya setelah habis nanya suatu hal yang penting itu, akhirnya jadi nggak nanyain udah makan belum gitu kan, atau lagi di mana, ada teman buat pulangnya nggak. Nah itu kan nggak penting selanjutnya. Berarti yang kayak gitu ya nggak usah dijawab. Nah kadang tuh penting di sini tuh pentingnya menurut siapa nih ya? Penting itu kalau misalnya masalah pekerjaan yang memang yang paham cuman kamu, atau misalnya tergantung proyek pekerjaan, misalnya memang kalian yang diamanahi gitu kan, nggak ada orang lain. Tapi kalau misalnya soal agama atau soal umum yang sebenarnya ada sosok, apalagi sosok ustadz atau sosok laki-laki lain yang bisa ditanya, maka ya udah nggak usah dijawabin kalau kayak gitu. Atau segera hubungkan, misalnya dia nanya tentang suatu permasalahan yang itu penting gitu kan, tapi ada orang lain yang bisa menjawab gitu, ada laki-laki lain yang bisa menjawab pertanyaan si laki-laki ini, kasihin aja nomornya kayak gitu mungkin. Allah alam itu. Masya Allah. Selanjutnya dari saya Rianti. Kebanyakan di lingkungan saya memiliki ketertarikan yang berbeda dengan saya, sehingga terkadang saya kurang dapat berinteraksi dengan mereka karena pembahasan kami yang tidak sama seperti membahas make up, drama, film. Jadi terkadang saya memilih diam. Namun kadang saya merasa sedih karena saya tidak mampu membangun silaturahmi dengan yang lainnya.
bagaimana sikap saya seharusnya? Gitu, Ustaz. Ah, ya nggak perlu dipaksakan sih sebenarnya. Silaturahim itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyambung tali persaudaraan antar saudara bukan saudara seiman doang gitu. Silaturahim ini jadi umum maknanya gitu karena diserap di bahasa Indonesia, padahal sebenarnya di bahasa Arabnya sendiri silaturahim itu yang dimaksudkan ya ke kerabat gitu, ke saudara yang memang ada hubungan darah. Tapi nggak masalah. Yang penting selama kita nggak menyakiti gitu kan, kemudian kalau misalnya memang berbaur boleh gitu kan, tapi tetap dengan prinsip kita sebagai muslimah. Kalau misalnya nggak ngerti tentang kayak gitu, itu kan bukan hal-hal yang bermanfaat banget gitu ya. Make up, drama, film itu tuh bukan suatu hal yang kita perlu malu karena kita nggak tahu gitu. Justru bangga aja dong, berarti kita nggak sibukkan diri kita dengan suatu hal yang sia-sia seperti itu. Yang penting kita nggak boleh sombong gitu kan, dan tetap kalau bisa jadi panutannya mereka. Berbaur aja, tapi kalau misalnya memang kita nggak tahu sesuatu yang bukan kita punya gitu, ya udah nggak masalah gitu ya. Yang penting tetap jadi teman yang baik aja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya ini dari Teh Fira Amalia. Sepertinya ini sudah terjawab wanita tangguh yang di zaman sekarang ya, tadi dengan zaman modern sah saja. Next aja ke Teh Iin. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, ketika kita sudah mengingatkan seseorang untuk melaksanakan sholat, tetapi orang tersebut tidak melaksanakan atau menunda-nunda sholat tersebut, itu bagaimana Ustazah? Terima kasih Ustazah. Sebenarnya kewajiban kita itu mengajak, kewajiban kita itu ini lagi di itu nih. Gimana? Kayaknya ada suara. Oke, bisa dijawab ya sekarang ya. Sebenarnya kewajiban kita itu kan mengingatkan, kewajiban kita itu mengajak. Tapi kalau misalnya orangnya tidak melaksanakan, ya udah gitu. Itu tugas kita berhenti sampai di situ. Kita selanjutnya mendoakan gitu kan, atau mengajak dengan tetap baik. Karena ya namanya kayak gitu tuh bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Toh Rasulullah aja nggak semua keluarganya masuk Islam kan gitu. Kalau misalnya yang diwajibkan sama Allah itu membuat orang masuk Islam gitu, berarti Rasulullah gagal dong, karena keluarganya sendiri aja nggak semuanya masuk Islam. Tapi yang diwajibkan atau yang diperintahkan sama Allah itu berdakwah. Dakwah itu mengajak, dakwah itu memanggil. Nah itu ketika misalnya kita udah menyampaikan ya berarti gugur itu kewajiban kita. Selanjutnya kita doakan aja, dan keesokan harinya ya tugas kita untuk mengingatkan terus dan memberi contoh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Fitria Rifano. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah seorang muslimah ketika tidak boleh menangis, apakah seorang muslimah tangguh tidak boleh menangis atau mengeluh jika sedang menghadapi suatu masalah besar? Bagaimana ya yang sebaiknya dilakukan gitu Ustazah? Terima kasih. Baik. Bismillah ya. Tangguh itu bukan berarti nggak boleh nangis, nggak boleh mengeluh gitu. Menangis atau mengeluh itu boleh, itu tuh ungkapan gitu ya, ungkapan kesedihan, ungkapan hati gitu. Apalagi perempuan itu memang diciptakan sebagai makhluk yang ekspresif gitu, jadi dia lebih senang gitu kan mengutarakan atau memperlihatkan apa yang sedang dia rasa. Bahkan Sayyidah Maryam itu di surat Maryam itu juga beliau mengeluh gitu ya, mengeluhnya ya Allah, ketika mau melahirkan sendirian sakit gitu kan, alangkah baiknya kalau aku tuh nggak pernah ada di dunia ini gitu ya, alangkah baiknya kalau aku tuh bukan orang yang dikenal manusia gitu kan, yang udah tahu-tahu hilang aja gitu kan, daripada aku tuh harus menanggung semua ini.
Sayyidah Maryam yang setangguh itu pun sempat mengeluarkan keluhan seperti itu. Tapi keluhan itu sebagai bentuk ya kelemahan manusia aja gitu. Dan itu nggak menjadikan dia akhirnya mengutuk takdir Allah gitu, mengutuk ujian Allah, mengutuk keadaan Allah gitu ya. Itu hanya untuk melampiaskan apa yang di dalam merasa gitu. Tapi balik lagi, yang penting setelah itunya ngapain gitu. Apakah kita bergerak gitu untuk membuat solusi gitu kan, atau justru malah mengutuk keadaan gitu kan, mengutuk orang lain, mengutuk diri sendiri, dan mengutuk Allah gitu. Yang nggak diperbolehkan itu berputus asa dari rahmat Allah gitu, berputus asa dari yang nggak, kalau menangis Selanjutnya, sudah Ustaz atau belum? Ya betul, ya lanjut. Oh sudah. Oke, di sini dari Mei Nurul. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, kalau istri ambil uang suami tanpa izin, apakah itu termasuk mencuri? Oke. Dalam hal ini itu harus dilihat dulu, mengambilnya itu karena apa? Apakah misalnya nafkahnya kurang? Nafkah kurang itu gimana? Yang mau makan nggak ada makanan, mau pakai bajunya rombeng semua, nggak menutupi aurat gitu kan, atau mau berteduh gitu ya, tapi nggak ada rumahnya. Nah kalau misalnya suaminya kayak gitu, nah terus kita ngambil uang dia gitu ya tanpa izin, itu berarti nggak mencuri, sekadar memenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau misalnya kita udah dikasih nafkah, makan terjamin, rumah terjamin, pakaian ada, anak-anak bisa makan dengan tenang, terus kita ngambil, nah itu termasuk perbuatan tercela, walaupun memang tidak dihukumi dengan pencurian. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Karena saya tadi udah menutup ya di jam 8.15, berarti setelah jam itu nanti kita tampung saja dulu ya karena waktu. Di sini pertanyaan selanjutnya dari Meilan Nursyamsiah. Selanjutnya ini izin bertanya, kebetulan saya bekerja dengan memiliki 3 anak dan saya bekerja di institusi perbankan. Hati kecil saya ingin sekali hijrah dan meninggalkan riba. Namun di sisi lain, saya merasa kasihan membebankan semua ke suami. Sehingga saya lebih banyak waktu bekerja dibanding mengurus rumah tangga. Bagaimana sikap saya supaya menjadi wanita tangguh versi Islam dengan versi duniawi berjalan seiring? Nah, karena saya ingin semua bisa berjalan semestinya. Bagaimana Ustaz? Masya Allah ya. Pertama, bekerja di institusi perbankan. Kalau perbankannya syariah, insya Allah, dan syariah di bank syariah yang sudah terakreditasi MUI ya, insya Allah itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di perbankan konvensional. Mohon maaf sekali gitu ya, saya termasuk yang mengikuti pendapat ulama yang tidak memperbolehkan kita berinteraksi dengan bank konvensional gitu, karena di situ jelas ada perputaran riba. Nah, memang sulit ya kalau kita hitung-hitungan secara duniawi, tapi sebenarnya yang kita cari di dalam kehidupan ini tuh harusnya bukan materi, bukan rasa banyak uang gitu, bukan rasa banyak kecukupan secara materi saja gitu, tapi yang kita cari seharusnya adalah keberkahan. Berkah itu bukan berarti banyak gitu ya, bukan juga berarti sedikit, tapi cukup. Dan kita bisa bersyukur, kita bisa berbuat baik. Nah, ketika misalnya secara hitung-hitungan gitu ya, gaji guru misalnya atau gaji pegawai yang tidak bekerja di perbankan mungkin kelihatannya kecil gitu, tapi berapa banyak coba rumah tangga yang bisa bertahan dengan itu? Itu karena nggak lain nggak bukan adalah keberkahan gitu. Berkah itu
berapapun nominalnya tiba-tiba cukup, dan bahkan dari nominal yang terlihat kecil di mata manusia tuh bisa gitu menggerakkan kita untuk berbuat baik, untuk menolong yang lain gitu. Jadi coba pelan-pelan diubah gitu ya, mindsetnya adalah yang kita cari adalah keberkahan gitu. Keberkahan dan insya Allah gitu ya, kalau misalnya kita memilih Islam, memilih untuk mencari keberkahan gitu ya, insya Allah bakal ada jalannya, insya Allah ada bakal Allah bukakan jalannya, walaupun nggak semuanya akhirnya ujuk-ujuk jadi kaya gitu ya, karena sebenarnya kaya atau miskin itu dua-duanya ujian gitu. Jadi jangan dilihat yang diuji itu cuma orang miskin doang. Di surat Al-Fajr itu udah dijelasin gitu. Yang namanya miskin, yang namanya kaya itu bukan patokan seseorang itu diberkahi atau enggak. Bukan patokan seseorang itu disayang Allah atau enggak. Korun tuh kaya, apakah dia disayang Allah? Enggak kan? Ujung-ujungnya dia mati, tenggelam, di azab sama Allah. Tapi kita juga punya gitu Abdurrahman bin Auf, dia kaya dan beriman. Jadi yang kita lihat itu bukan kaya sebagai rahmat dari Allah gitu ya, dan miskin sebagai azab dari Allah, enggak gitu. Dua-duanya itu ujian. Nah, tiap orang ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Jadi kita ubah dulu mindsetnya. Mindset yang kita kejar adalah keberkahan. Insya Allah nanti akan mengikuti duniawinya gitu ya. Kita nggak hidup selamanya di dunia gitu. Kita bahkan bakal lebih lama hidup di bakal lebih abadi di akhirat gitu. Jadi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah Allah bakal kasih jalan untuk dunia kita gitu ya. Tapi kalau kita ngejarnya dunia, ya akhiratnya nggak akan kekejar, pasti itu pasti. Allah alam. Selanjutnya yang terakhir ya. Ini dari Cia Ilyas. Ustazah, saya mau bertanya. Bagaimana Ustazah menanggapi terhadap orang yang bermasalah di dalam rumah tangganya dan berkonsultasi ke psikolog? Karena pasti konsultasi akan menceritakan masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedangkan permasalahan rumah tangga dalam Islam harus saling menutupi antar suami istri. Bagaimana, Ustaz? Bismillah. Jadi harus dibedakan ya, mana yang mengumbar cerita atau permasalahan dalam rumah tangga dengan mana yang menceritakan sesuatu karena untuk mencari solusi. Jadi